Patrick Kluivert lanjut fokus geber latihan timnas di Surabaya menjelang tampil melawan timnas Taiwan di laga FIFA Matchday ini. Kehadiran Emiliano Jonathans di pemusatan latihan skuad Garuda di Surabaya kini terus menarik dinantikan. Benarkah Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot gantikan Messi Hilgers yang izin absen membela skuad Garuda? Ramai soal pelatih timnas Laos yang mendadak beri pengakuan begini setelah timnya mampu meraih 1 poin dari skuad Gerald Vanberg. Sosok Gerald Vanberg malah mengaku timnya dalam masalah besar setelah gagal meraih kemenangan di laga pembukanya. Dukungan Erick Thohir untuk skuad Gerald Vanberg terus mengalir meskipun gagal menang di laga perdananya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini mendapatkan ujian besar menjelang tampil di FIFA Matchday ini setelah sosok Messi Hilgers kini dipastikan batal bergabung, di mana pemain andalan skuad Garuda itu memilih fokus untuk menyelesaikan proses transfer klub barunya. Keputusan tersebut membuat Kluivert harus mencari alternatif karena stok bek tengah murni sangat terbatas. Ya, saat ini timnas Indonesia hanya menyisakan 4 bek tengah, yaitu Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah Patrick Kluivert akan membuka pintu bagi Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, sosok Elkan Bagot sendiri diketahui terakhir kali memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang lalu, di mana sejak itu pula ia absen cukup lama. Hal itu disebut-sebut akibat perselisihan dengan pelatih yang sebelumnya, yaitu Coach Shin Tae-yong. Namun pergantian kursi kepelatihan dari Coach Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert tentu kembali memunculkan harapan publik, di mana kehadiran Elkan dianggap dapat menambah kekuatan di lini belakang skuad Garuda yang kini mulai rapuh. Apalagi usianya masih 22 tahun, sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang bagi pertahanan timnas Indonesia. Ya, Patrick Kluivert sebelumnya juga sudah mengaku pernah melakukan komunikasi langsung dengan Elkan Bagot pada Maret yang lalu, di mana saat itu ia ingin memanggil sang pemain kala mau menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain di putaran ketiga. Namun sayangnya kala itu kabarnya Elkan Bagot menolak karena ingin fokus menjaga posisinya di Blackpool FC. Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Ia bilang takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi, dia meminta untuk tidak dipanggil, ungkap Kluivert. Ya, pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya tetap terjalin baik meskipun Elkan belum bersedia kembali. Namun kini dengan absennya Messi Hilgers, maka peluang Elkan untuk kembali ke timnas Indonesia kini semakin terbuka, di mana dukungan dari pecinta sepak bola nasional disebut juga semakin kuat agar ia segera dipanggil kembali. Banyak yang menilai bahwa kehadirannya bisa menjadi solusi darurat untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan ini. Ya, Elkan sendiri diketahui memiliki postur ideal sebagai bek tengah yang mampu menghalau serangan lawan, di mana pengalamannya yang bermain di Eropa juga menjadi nilai tambah yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Kini semua mata tertuju ke Kluivert untuk menentukan keputusan strategisnya. Apakah ia akan memanggil kembali Elkan Bagot atau tetap mempercayakan kepada keempat pemain bek tengah yang ada saat ini? Ya, situasi ini sekaligus menjadi ujian pertama bagi Patrick Kluivert di dalam mengatur komposisi pemain menjelang FIFA Matchday ini. Namun apapun keputusannya, publik berharap skuad Garuda tetap tampil solid menghadapi lawan-lawannya nanti. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, kini Emiliano Jonathans langsung terbang ke Surabaya untuk bergabung dengan rekan-rekannya guna mengikuti pemusatan latihan. Dan inilah momentum Emiliano Jonathans untuk tampil perdana di pemusatan latihan bersama timnas Indonesia yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert. Emiliano salah satu pemain yang baru kita naturalisasi diaspora. Hari ini Emiliano sudah gabung, besok dia akan ikut latihan. Kita berharap dengan adanya Emiliano tim ini bisa lebih baik lagi, ujar manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji pada Rabu 3 September kemarin. Ya, selain Emiliano Jonathans, ada juga Marozil Gistra yang akan mencatatkan debut bersama timnas Indonesia nantinya apabila diberi kesempatan tampil, di mana penampilan perdananya bersama skuad Garuda di lini depan sudah banyak yang menantikan. Apalagi ia menjadi harapan besar dari para penggemar guna mempertajam lini serang skuad Garuda untuk tampil di putaran keempat nanti. Ya, saat ini skuad Garuda tengah fokus menggelar latihan di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai persiapan menjamu timnas Taiwan dan juga Lebanon, di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di markas kebanggaan Surabaya, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo. Seluruh pemain baik yang berkompetisi di liga domestik maupun di luar negeri sejak 1
September ini sudah berkumpul untuk mengikuti pemusatan latihan, di mana Patrick Kluivert pun memimpin langsung sesi latihan ini guna mematangkan strategi dan membangun chemistry tim sebelum bertanding. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan momen sesi latihan perdana Miliano Jonathans bersama skuad Garuda di Surabaya. Tentunya sang pemain akan memberikan gairah tersendiri di skuad Garuda. Apalagi ya saat ini tercatat sebagai pemain baru di tim kebanggaan merah putih ini. Pelatih timnas Laos U23 yaitu Ha Hayok Jun kini menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Gerald Van Burg mengalami penurunan dari era pelatih sebelumnya yang pernah mengantarkan skuad Garuda muda menorehkan sejarah di Piala Asia U23 2024 di Qatar kemarin. Hal ini dikatakan oleh Hayok Jun setelah membawa anak asuhnya meraih 1 poin dari hasil imbang melawan tim tuan rumah di laga pertama kualifikasi Piala Asia U23 ini. Saya juga merasa tim Indonesia di bawah pelatih Sinteyong adalah skuad yang lebih kuat. Namun saat ini saya merasa mereka mungkin sedang dalam masa transisi. Mereka tidak sekuat sebelumnya, kata Hayok Jun setelah pertandingan. Ya, hal ini adalah hasil imbang kedua yang didapatkan oleh timnya ketika bertemu dengan timnas Indonesia, di mana sebelumnya pelatih 55 tahun itu mendapatkan hasil imbang pertamanya ketika menangani tim senior Laos dengan skor akhir 3-3 di kejuaraan ASEAN 2024. Yang kala itu, skuad Garuda dilatih oleh Sinteyong. Kami harus memberi tepuk tangan dan selamat kepada para pemain. Mereka telah bekerja keras untuk mewujudkan ini, meraih 1 poin melawan Indonesia di Surabaya, kata sang pelatih. Ya, 1 poin ini sangat berarti baginya yang belum pernah sekalipun bermain di 6 putaran final Piala Asia U23 yang sebelumnya sejak 2013 yang lalu. Ketika ditanya apakah Laos dapat menjadi salah satu dari 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U23 di Arab Saudi di tahun depan, ia mengatakan itu bukan perjalanan yang mudah. Kami akan menargetkannya. Tetapi itu tidak mudah. Kami bekerja keras untuk membangun tim ini karena kami memiliki sekelompok pemain yang bagus. Menantikan tahun depan dan tahun 2020 berikutnya, jika anak-anak ini dapat tetap bugar dan bermain di liga. Kami merasa dalam beberapa tahun, kami dapat menciptakan sesuatu yang istimewa dengan tim nasional Laos, kata sang pelatih menjelaskan. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Van Burg kini menegaskan bahwa laga melawan timnas Makau harus berakhir dengan kemenangan bagi skuad Garuda Muda. Menurutnya, kemenangan di pertandingan kedua nanti sangat penting setelah hasil imbang tanpa gol melawan timnas Laos di laga perdananya. Kita harus menang dengan Makau. Kita harus menang dengan mudah. Dan jika kita tidak menang dengan mudah, maka kita akan memiliki masalah besar, kata pelatih asal Belanda itu setelah pertandingan. Ya, hasil imbang melawan timnas Laos kini membuat posisi timnas Indonesia cukup rawan. Hal itu sehingga kemenangan melawan timnas Makau tidak hanya akan memperbaiki peringkat, akan tetapi juga mendongkrak mental para pemainnya. Ya, timnas Makau sendiri bukan lawan yang sulit di atas kertas, karena di laga pembuka mereka harus menelan kekalahan telak dari Korea Selatan. Situasi ini membuat peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan terbuka lebar, sekaligus menjaga asa lolos ke putaran final di Piala Asia U23 di Arab Saudi nanti. Gerald Van Burg menegaskan bahwa target melawan Korea Selatan tidak boleh setengah hati, dan hanya ada 1 hasil yang harus diraih. Kita harus menang lawan Korea Selatan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, ucap Gerald Van Burg dengan penuh percaya dirinya. Ya, sebelumnya ia mengaku sangat kecewa atas performa timnya di saat ditahan imbang timnas Laos. Hal itu karena para pemain seakan tidak bermain sebagai satu kesatuan. Gerald menilai bahwa Garuda Muda masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan efektivitas serangannya. Dan ini lucu untuk berbicara. Tapi saat bermain melawan Brunei, berapa gol di babak pertama, berapa di babak kedua, itu perbedaannya, ujarnya menambahkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini angkat bicara setelah timnas Indonesia gagal menang dari timnas Laos di laga pertama grup J kualifikasi Piala Asia U23 ini. Kendati mendominasi serangan, namun timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan timnas Laos di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Tentunya raihan 1 poin sangat merugikan bagi timnas Indonesia yang berambisi lolos ke putaran final. Namun Erick Thohir tetap memuji perjuangan skuad Garuda Muda yang tampil dominan di sepanjang pertandingan. Timnas Indonesia U23 bermain menyerang sejak menit awal, menciptakan banyak peluang,
namun belum berhasil hingga akhir laga dan harus menerima hasil imbang melawan Laos. Buka Erick Thohir di akun Instagramnya. Ya, Erick Thohir pun yakin bahwa skuad arahan Gerald Van Burg bisa berbenah dan meraih hasil positif di 2 laga berikutnya melawan Timnas Makau dan juga Korea Selatan. Masih ada 2 pertandingan melawan Makau dan Korea Selatan. Timnas U23 harus bangkit dan memberikan yang terbaik di sisa laga untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia U23. Semangat Garuda Muda, ujar Erick Thohir menambahkan. Ya, halaman resmi AFC pun menempatkan Timnas Indonesia di peringkat ketiga setelah bermain imbang di laga perdana. Sementara Timnas Laos di posisi kedua. Adapun puncak klasemen dikuasai oleh Korea Selatan yang mengemas 3 poin, di mana hasil ini diraih berkat kemenangan telak atas Timnas Makau. Ya, namun perjuangan Timnas Indonesia belum berakhir, di mana Rafael Struwijk dan kolega wajib merebut 3 poin di 2 laga tersisa ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.